bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang relativitas khusus. Teori relativitas adalah teori fisika yang menjelaskan hubungan antara ruang, waktu, cahaya, energi, dan gravitasi. Contoh teori relativitas ini adalah astronot yang bergerak menggunakan roket dengan menggunakan kecepatan yang lebih kecil dari kecepatan cahaya. Maka berlakunya teori relativitas ini. Inersia adalah kecenderungan benda yang mempertahankan posisi awalnya. Transformasi Galileo adalah serangkaian yang menghubungkan antara ruang dan waktu dengan dua sistem yang bergerak relatif konstan. Contohnya, peluru yang ditembakkan dengan kecepatan yang sangat kuat. Berikut ini adalah contoh soalnya. Saya Kisya Srika akan menjelaskan teori tentang percobaan Michelson dan Morley. Percobaan Michelson dan Morley pada akhir abad ke-19, para ilmuwan percaya bahwa cahaya merambat melalui medium hipotesis yang disebut ether. Ether ini dianggap sebagai medium tak terlihat yang memenuhi seluruh ruang dan menjadi perantara perambatan gelombang cahaya, mirip seperti udara bagi gelombang suara. Percobaan Michelson dan Morley bertujuan untuk membuktikan keberadaan ether ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur perbedaan kecepatan cahaya dalam arah yang sejajar dan tegak lurus terhadap gerakan bumi melalui ether. Jika ether ini memang ada, maka kecepatan cahaya seharusnya berbeda, tergantung pada arah gerakan bumi terhadap ether. Postulat relativitas khusus. Pada tahun 1905, Albert Einstein memperkenalkan suatu teori, yaitu semua pengamat yang ketika berada pada masing-masing kerangka acuan tidak mengalami percepatan. Pengamat mengalami peristiwa dengan kecepatan yang sama, di mana hukum-hukum fisika tidak berubah. Teori Einstein ini juga dapat disebut sebagai teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus terbagi menjadi dua postulat, yaitu postulat 1, yaitu hukum-hukum fisika adalah sama atau invarian untuk semua kerangka acuan inersia. Postulat 2, kecepatan cahaya di ruang hampa. Kecepatan cahaya tidak bergantung pada sumber cahaya ataupun gerak pengamat. Dari teori di atas dapat kita simpulkan bahwa besaran waktu absolut tidak sama, sehingga T1 dengan T2 tidak sama. Transformasi yang memenuhi kedua postulat tersebut adalah transformasi Lorentz. Berikut contoh soal dari transformasi Lorentz yang menggunakan rumus gamma sama dengan 1/1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Berikut contoh soalnya. Sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi jika dilihat dari pesawat yang sedang terbang di udara dengan kecepatan 0,6 memiliki luas 12.300 m². Luas sebenarnya lapangan sepak bola tersebut adalah A sama dengan 12.000
320 M pangkat 2, V sama dengan 0,6. Nah, yang ditanya yaitu luas sebenarnya lapangan sepak bola tersebut berapa? Atau A0. Nah, penjelasannya sebagai berikut. A0 sama dengan A per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 12.320 per akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. A sama 0 sama dengan 12.320 per akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya kita eliminasi jadi sama dengan 12.320 per akar 1 dikurang 0,36. Nah, selanjutnya yaitu 12.320 per akar 0,64 sama dengan 12.320. Akar 0,4 itu yaitu 0,8. Jadi hasilnya 15.400 M kuadrat. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan kecepatan relativistik. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu penjumlahan kecepatan relativistik? Jadi, penjumlahan kecepatan relativistik itu adalah metode yang digunakan untuk menambahkan kecepatan suatu objek yang bergerak dengan kecepatan relativistik. Penjumlahan kecepatan relativistik itu digunakan ketika kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Lanjut saja ke rumusnya. Rumusnya yaitu Vx sama dengan V aksen x dikurang V per 1 ditambah Vx V per C kuadrat, di mana V itu adalah kecepatan relativistiknya dan C adalah kecepatan cahaya. Berikut ini adalah contoh soal dari penjumlahan kecepatan relativistik. Menurut pengamat, di sebuah planet ada dua pesawat antariksa yang mendekatinya dari arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A yang kecepatannya 0,50 C dan pesawat B yang kecepatannya 0,40 C. C itu adalah cepat terambat cahaya. Nah, jadi diketahui itu VA sama dengan 0,5 C dan VB sama dengan 0,4 C. Dan yang ditanya itu berapakah kecepatan pesawat B menurut pilot pesawat A. Jadi VBA sama dengan berapa gitu. Jadi rumusnya itu adalah VBA sama dengan VA tambah VB per 1 ditambah VA kali VB per C kuadrat. Nah, itu tinggal masukin aja angkanya 0,5 C ditambah 0,4 C per 1 ditambah 0,5 C dikali 0,4 C per C kuadrat. Nah, itu tinggal dijumlahin aja, hasilnya 0,9 C per 1 ditambah 0,20 C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadrat ini tinggal dicoret aja. Terus 0,9 C per 1,2. Hasilnya itu adalah 0,75 C. Itu adalah jawabannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan relativistik. Kecepatan relativistik mengacu pada kecepatan objek yang mendekati kecepatan cahaya, di mana efek-efek relativitas mulai menjadi sangat signifikan. Dalam konteks ini kita berbicara tentang perubahan yang terjadi pada objek yang mulai bergerak dengan cepat, sehingga hukum-hukum seperti fisika klasik seperti mekanika Newton tidak lagi berlaku dengan sempurna, melainkan sebaliknya kita perlu menggunakan teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein yang di dalamnya terdapat perubahan panjang dan dilatasi waktu. Nah, rumus dari kecepatan relativistik adalah V1,2 sama dengan V1 dikurang V2 per V1 dikali V2 per C kuadrat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang ini adalah peristiwa di mana suatu objek tampak lebih panjang atau lebih pendek ketika diamati oleh pengamat yang diam. Contohnya ketika astronot yang pergi keluar angkasa dengan kecepatan yang hampir mendekati kecepatan cahaya, maka pengamat di bumi akan melihat roket tersebut lebih pendek dari ukuran aslinya. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dilatasi waktu. Singkatnya, dilatasi waktu ini seperti objek A mengalami
perubahan waktu yang lebih lama dibandingkan objek B. Nah, perubahan waktu ini itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama oleh kecepatan, yang kedua oleh gravitasi. Nah, berikut ini adalah contoh soal tentang dilatasi waktu. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C dan C sama dengan kecepatan cahaya. Berapakah selang waktu dari peristiwa tersebut menurut pengamat yang diam? Nah, jadi selama 3 second menurut pengamat yang bergerak, berarti delta T-nya sama dengan 3 second. Nah, karena kecepatan 0,8 C, V sama dengan 0,8 C. Kemudian berapakah selang waktu peristiwa tersebut menurut pengamat yang diam? Nah, jadi yang ditanya itu delta T0. Delta T0-nya berapa? Nah, delta T0 ini jadi kerangka yang diam ya. Langsung aja kita masuk ke rumus, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 kurang V kuadrat kurang C kuadrat. Nah, karena di sini delta T0 dipindahkan aja itu yang bawahnya. Jadi tinggal delta T0 sama dengan delta T dikali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, habis itu kita masukkan semua angka-angkanya. Nah, delta T-nya itu 3 second, jadi 3 kali akar 1 kurang V kuadratnya itu V-nya 0,8 C. Langsung kita buat di situ ya. Jadi 3 akar 1 kurang 0,8 jadi 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadratnya ini bisa langsung dicoret aja. Nah, habis itu delta T0 sama dengan 3 kali akar 1 kurang 0,64. Jadi 0,36. Jadi akar dari 0,36 dengan 0,6. Jadi 3 kali 0,6 sama dengan 1,8 second. Jadi selang waktu peristiwa tersebut menurut pengamat diam adalah 1,8 second. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang massa relativistik. Massa relativistik adalah massa suatu objek yang meningkat saat objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Semakin cepat objek bergerak, maka semakin besar pula massa terlihat oleh pengamat. Rumus dari massa relativistik adalah M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang momentum relativistik. Nah, apa itu momentum relativistik? Momentum relativistik adalah teori yang menjelaskan bahwa benda yang bergerak memiliki momentum dan kecepatan akan memengaruhi momentumnya. Teori ini merupakan salah satu dampak dari teori relativitas Einstein. Nah, seperti halnya panjang dan waktu yang bisa berubah karena kecepatan cahaya, momentum juga bisa berubah apabila bergerak mendekati kecepatan cahaya. Baik, mari kita masuk ke rumusnya saja. Rumusnya yaitu P sama dengan MF, P sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana P sama dengan momentum relativistiknya dengan satuan kilogram per meter, dengan satuan kilogram meter per detik, M0-nya sama dengan massa diam benda dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan cahaya dengan satuan meter per detik, dan yang terakhir ada M0-nya sama dengan massa benda saat bergerak dengan satuan kilogram. Energi relativistik. Usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada partikel menyebabkan perubahan energi kinetik atau energi potensial tetap. Rumusnya adalah EK sama dengan E total dikurang E diam. Hubungan energi dan momentum relativistik menggambarkan bahwa energi total partikel adalah gabungan dari energi kinetik, energi diam, dan momentum relativistiknya. Persamaan ini menggantikan konsep energi dan momentum dalam mekanika klasik pada kecepatan tinggi mendekati C. Sekian tugas video fisika dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Bu.